Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvianisa Amalia, NIM 14014190051, nomor presensi 07 dari Rombel B angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait pembelajaran kelas rangkap untuk kelas 4 pada mata pelajaran IPA dan kelas 5 pada mata pelajaran IPS dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint dan Jamboard. Pada pembahasan materi yang pertama, yaitu pada kelas 4 mata pelajaran IPA, materi bagian dan fungsi tumbuhan. Struktur utama tubuh tumbuhan tingkat tinggi terdiri atas akar, batang, dan daun. Di samping struktur tersebut, tumbuhan juga ada yang dilengkapi dengan bunga dan buah. Sedangkan untuk tumbuhan tingkat rendah umumnya tidak memiliki struktur seperti akar, batang, dan daun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagian dan fungsi tumbuhan. Yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Akar tumbuhan mempunyai fungsi untuk menegakkan dan mengokohkan batang. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Yang kedua, batang. Batang pada pohon berfungsi untuk menegakkan tumbuhan, sehingga dapat menjulang tinggi. Fungsi batang secara umum ada 3, yaitu sebagai pengangkut, penopang, dan penyimpanan. Yang ketiga adalah daun. Daun adalah tempat tumbuhan yang membuat makanan atau berfotosintesis. Daun merupakan tempat pembuatan makanan atau tempat berfotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya ada bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang sangat menarik, sehingga mengundang serangga dan kupu-kupu untuk membantu penyerbukan bunga. Lalu ada biji. Biji merupakan alat utama bagi tumbuhan untuk berkembang biak dan juga untuk menyebar. Biji merupakan organ tumbuhan yang terbungkus lapisan atau kulit luar yang sangat kuat. Yang terakhir yaitu ada buah. Buah merupakan sumber makanan bagi manusia dan hewan, di mana bagian tumbuhan ini dapat dikonsumsi dan sangat bermanfaat. Nah, selanjutnya kita akan belajar lebih dalam lagi melalui media pembelajaran Jamboard. Oke, pada awal template Jamboard antara gambar dengan deskripsi akan berbeda dan tidak beraturan. Silahkan meletakkan deskripsi fungsi bagian tubuh tumbuhan sesuai gambar. Nah, setelah mengerjakan, maka hasil yang benar adalah seperti ini. Pada pembelajaran kedua, kita akan membahas mengenai karakteristik geografis di Indonesia. Pada pembahasan materi dilakukan melalui media PowerPoint dan Jamboard. Nah, pada gambar di bahan ajar terdapat banyak karakteristik geografis di Indonesia. Ada gunung, ada laut, ada persawahan, dan ada bendungan. Penampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam, yang merupakan hasil peristiwa alam itu sendiri. Contohnya, dataran tinggi terbentuk adanya vulkanisme dari gunung meletus. Kenampakan alam ini dibagi menjadi 2, yaitu kenampakan alam buatan yang terlihat seperti aslinya, dan kenampakan yang tidak terlihat seperti alam. Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang menyebabkan tanah mudah subur dan ditanami berbagai macam tanaman. Banyak sumber daya alam yang dimanfaatkan, salah satunya untuk bercocok tanam. Nah, pada pembahasan selanjutnya yaitu teks mengenai sistem irigasi atau pengairan secara mandiri yang dilakukan oleh masyarakat Bali yang dinamakan dengan sistem pengairan Subak. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi di sebuah persawahan. Sistem irigasi Subak dipimpin oleh pengatur Subak yang disebut dengan Pekaseh atau Klean Subak. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik. Selanjutnya, untuk memahami lebih jelas mengenai materi karakteristik geografis Indonesia, kita akan belajar melalui media Jamboard. Dalam media pembelajaran tersebut, sudah terdapat kata kunci dan deskripsi yang diletakkan tidak sesuai kata kunci. Nah, tugas kalian harus menjodohkan dengan memberi panah sesuai bacaan yang sudah kita bahas bersama, yaitu mengenai Subak. Setelah selesai mengerjakan, maka hasilnya seperti ini. Itu
Itulah pemaparan video pembelajaran pada kelas 4 mata pelajaran IPA dan kelas 5 mata pelajaran IPS. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kalian semua dan dapat meningkatkan hasanah ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.